Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pertama-tama saya pagi ini sangat berbahagia karena 26 tahun yang akan datang, di mana pada saat Indonesia akan merayakan kemerdekaan yang ke-100 tahun. Nah, pemimpinnya ada di hadapan saya. Pada saat itu saya sudah berumur 80 tahun. Saya mohon adik-adik yang berumur di bawah 25 tahun berdiri. Oke, kita beri aplaus pada adik-adik kita. Baik, silakan duduk kembali. Ini adalah generasi bangsa yang mau belajar dan pada saat Indonesia merdeka 100 tahun, beliau-beliau inilah nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa. Seperti Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, itu dari ITB, saya berharap nanti yang ke-100 tahun itu dari ITB lagi. Begitu. Nah, yang hebat dari Soekarno adalah pada saat seumuran Anda, dia datang dan belajar dimanapun. Jadi saya berdiri di sini adalah saya memberikan pembekalan kepada calon pemimpin bangsa tentang kekuatan apa yang kita miliki. Karena Soekarno waktu itu mempunyai cita-cita bahwa Indonesia itu harus mandiri. Karena pada waktu itu kita dalam keadaan terjajah. Saat ini kita akan berusaha untuk mencari untuk kemandirian bangsa dan juga kedaulatan di dalam memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Baik. Kita akan lanjutkan di sini bahwa tadi pagi kita bangun, matahari masih terbit dari timur ke barat, artinya masih ada kehidupan di situ. Kita sering mendengar lagu di timur matahari mulai bercahaya, kan begitu. Artinya masih ada kehidupan. Nah, kita tahu bahwa sinar matahari agar sampai ke bumi itu waktunya 8,3 detik di situ. Dan 8,3 menit. Sekitar 174.000 terawatt. Terawatt itu sekitar triliun di situ. Nah, dari sinar yang dipancarkan oleh matahari itu 70% diserap oleh bumi. Baik itu oleh atmosfer, kemudian daratan, ataupun lautan. Nah, 30% dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Nah, kita lihat di sini berdasar data saintifik, yaitu fakta dan angka, bahwa energi matahari keseluruhan yang diserap oleh bumi itu 3,8 juta exajoule per tahun. 1 exajoule itu 10 pangkat 18 joule atau 278 terawatt. Nah, ini kalau misalnya diukur per meter persegi, luas lahan di muka bumi itu setara dengan 3,5 sampai 7 kilowatt per meter persegi. Saya di rumah listriknya cuma 1.300 kilowatt per itu pun kapasitasnya seperti itu. Jadi sinar matahari di situ sangat besar. Dari semua energi matahari yang dipancarkan itu, yang diserap kemudian digunakan untuk fotosintesis hanya 0,01%. Jadi sangat kecil dibandingkan sinar matahari yang diserap oleh bumi. Yang kecil itu bisa menghasilkan 10 pangkat 10 ton biomasa. Dan itu menghidupi segala makhluk hidup yang mulai yang tingkat rendah sampai tingkat tinggi, yaitu manusia. Bayangkan kalau saya mengatakan, oh manusia kalau berpikir kan linear, oh efisiennya harus setinggi mungkin. Nah, kalau misalnya semua energi matahari diubah menjadi biomasa, bumi ini makin berat. Kenapa? Berapa juta ton nanti, berapa triliun ton di situ. Nah, dari kesemua itu, tanaman yang
menyerap energi matahari dalam bentuk fotosintesis, yang paling dominan itu adalah mikroalga. Itulah temuan yang kami kejar dan kemudian riset yang kami lakukan beserta mahasiswa-mahasiswa kami. Nah, di depan mahasiswa kami, saya selalu bercerita bahwa yang adik-adik lakukan di situ adalah kecil, tetapi dampaknya nanti akan besar terhadap dunia. Karena apa? Kita meneliti mikroalga laut tropis, negara di dunia yang punya laut dalam skala luas itu hanya Indonesia. Dan itu dilewati oleh daerah tropis, di mana matahari itu tersedia sepanjang tahun. Nah, kita akan bertanya di sini, apa itu mikroalga? Mikroalga itu adalah tanaman air yang ukurannya mikro. Dalam bahasa saintifik itu disebut fitoplankton, plankton tanaman. Nah, dia hidup di habitat air laut, kemudian air payau, kemudian dan air tawar. Jadi kalau adik-adik datang di depan Fakultas MIPA, di situ ada kolam Indonesia tenggelam, mahasiswa menyebutnya di situ. Hari ini dibersihkan, kemudian tidak berapa lama lagi warnanya sudah mulai hijau. Itulah mikroalga. Itulah yang nanti akan menghasilkan minyak yang akan saya diskusikan. Nah, bentuk bentuk dari mikroalga itu adalah unisel, bentuknya seragam, jadi bulat semua. Kemudian ada yang tumbuh secara individu, kemudian ada juga yang berkoloni. Kemudian dan mikroalga itu di alam jenisnya ada lebih dari 300.000 spesies yang di perairan, ada yang melayang dan juga ada yang menempel pada permukaan dasar dari badan air. Nah, karena bentuknya unisel di situ tidak seperti tanaman, mikroalga tidak punya daun, tidak punya batang, dan juga tidak punya akar. Bentuknya bulat begitu. Kalau kita lebih lihat lebih mendetail secara di bawah mikroskop, bentuknya menarik. Bentuknya di situ ada suatu simetri yang kita dapatkan. Nah, mikroalga ini bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesisnya adalah mengubah energi matahari menjadi dalam bentuk energi kimia. Energi kimia ini nanti yang menggerakkan makhluk hidup itu bisa bergerak. Nah, selain dari energi, kita tahu bahwa di bumi ini diselimuti juga udara, di dalamnya ada oksigen, kadarnya sekitar 20%. 50% dari oksigen yang ada di bumi ini dihasilkan oleh mikroalga, bukan tanaman hutan, tapi mikroalga yang ada di seluruh perairan yang menutupi permukaan bumi. Berikut adalah contoh mikroalga dari golongan diatom. Ini yang kami teliti. Jadi ini termasuk golongan makhluk halus, begitu. Kita nggak pernah bisa melihat. Jadi mahasiswa kami itu kerjanya dengan makhluk halus. Kemudian kalau kita ambil di bawah mikroskop, nah ini golongan diatom tuh orang menyebutkan sebagai ganggang kersik. Kemudian bentuknya seperti gelas. Kemudian ukurannya ini bentuknya macam-macam. Ini ada pinate itu. Kemudian ada yang bulat. Nah, kemudian ada juga bentuk diatom yang lain. Nah, kalau dia tumbuh, kemudian berkembang, nanti segala metabolisme berlangsung dan golongan diatom ini adalah golongan yang menyimpan minyak sebagai cadangan makanannya dalam jumlah yang besar. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah hasil citra laut yang dilakukan oleh NASA pada bulan Desember 2010. Kita lihat pada bulan Desember matahari ada di selatan. Pada saat matahari di selatan, di situ cahaya cukup untuk
alga bisa tumbuh. Nah, karena alga di dalamnya mengandung klorofil, klorofil itu secara kimia sifatnya adalah fluoresen, maka pada malam hari itu bisa diambil gambarnya di situ. Ini menunjukkan bahwa terdapat populasi mikroalga yang tumbuh dengan pesat. Kita tahu bahwa ikan paus itu ikan yang badannya besar, itu tidak pernah makan ikan hiu, tidak makan apapun, dia makan itu adalah makan mikroalga. Cukup membuka mulutnya lebar-lebar, kemudian ditutup, dia punya saringan, di atas kepalanya keluar air mancur kan itu. Sekali dia buka mulut, kemudian tutup, 2 ton mikroalga itu masuk ke dalam tubuhnya sebagai makanannya. Nah, migrasi ikan paus itu di perairan itu sangat ditentukan oleh jumlah populasi mikroalga. Nah, karena mikroalga ini tumbuh di perairan, kemudian dia memerlukan matahari, maka gerakan dari mikroalga itu di lautan itu sesuai dengan arah perputaran matahari. Makanya kita lihat suatu saat ikan paus itu bermigrasi. Nah, bermigrasi tujuannya itu adalah untuk mencari makan, dan kemudian yang lain itu kalau dia akan kawin di situ. Nah, di sini kita lihat daerah Antartika di sini. Nah, dari Indonesia ini termasuk daerah-daerah yang kaya akan mikroalga. Nah, kita lihat di sini saya akan sedikit bercerita tentang kimia. Jangan takut terhadap kimia, gitu. Karena sekarang ini kalau orang mendengar istilah kimia, orang pada takut itu pasti bahan beracun, tetapi orang kimia lebih cerdas. Disebutkan senyawanya. Jadi AHA, EPA, itu zat yang menyehatkan. Jadi tidak disebut sebagai bahan kimia. Nah, kita lihat ini proses fotosintesis. Jadi energi matahari ditangkap oleh tanaman, kemudian melalui proses fotosintesis digunakan untuk mengubah karbon dioksida, kemudian dan air di dalam sel tanaman untuk menghasilkan gula dan juga oksigen. Ini sudah dipahami. Bagaimana kalau itu tanaman air? Nah, kita lihat di sini contoh dari alga hijau biru. Dia ada di perairan. CO2 yang terlarut di air, walaupun jumlahnya sedikit, itu sudah cukup untuk mikroalga tumbuh. Kemudian nutrien, jadi mineral-mineral yang terlarut di dalam air, itu diserap oleh mikroalga. Kemudian dengan bantuan matahari, CO2, air dan nutrien ini diubah menjadi gula. Nah, peneliti-peneliti di dalam biologi molekul menambahkan gen lain di dalam alga biru hijau biru ini supaya gula yang dihasilkan bisa dikonversi menjadi etanol. Jadi kalau kita menanam alga hijau biru dengan yang sudah modified genetically, maka hasilnya langsung etanol. Jadi air larutan yang semula air kemudian menjadi etanol. Nah, kita lihat di sini bahwa energi foton kita bisa hitung dengan persamaan Planck. Jadi 1 mol foton atau 1 Einstein, 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kalau kita hitung, kalau saya punya kekayaan 1 mol butir beras. Kalau saya hitung satu butir beras itu adalah 1/10.000 miligram, maka saya akan bisa memberikan makan orang sedunia. Sekarang jumlahnya kan 7 miliar. Itu selama 5 tahun. Jadi 1 mol itu angka yang luar biasa. Nah, energi 1 mol dari foton itu pada panjang gelombang sinar tampak, gelombang sinar tampak itu adalah 400 sampai 700 nanometer, itu setara dengan 170 sampai dengan 300 kilojoule. Padahal 1 mol ATP itu hanya perlu energi 30 kilojoule per mol. Artinya apa? Cahaya sinar tampak cukup untuk digunakan membuat makanan.
Ini kita lihat di sini rentang cahayanya dan di situ energinya. Jadi tanaman bisa melakukan fotosintesis cukup menggunakan energi yang berasal dari sinar tampak. Nah, ini adalah mesin yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis, yaitu kloroplas. Di sini adalah kloroplas. Di dalamnya ada membran tilakoid, kemudian ada cairan stroma. Nah, disinilah mesin-mesin yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari, kemudian itu diubah sinar energi cahaya mataharinya untuk menjadi energi kimia. Nah, kalau kita lihat bentuk dari membran tilakoid itu meliuk-liuk, itu panjangnya luar biasa. Makin liukannya makin banyak, berarti luas permukaannya lebih besar, sehingga dia bisa melakukan fotosintesis sangat efisien. Di bawah pelepah daun, kita lihat di sini ada stomata, di situ tempat CO2 masuk dan oksigen keluar. Nah, kita lihat lebih lanjut di sini apa yang terjadi di dalam fotosintesis. Sinar matahari itu ditangkap, digunakan untuk mereduksi air menjadi oksigen. Orang kimia pasti tahu bahwa molekul air itu adalah molekul yang paling stabil. Kalau paling stabil biasanya perlu energi yang besar untuk menghancurkan air menjadi molekul yang lain. Tetapi di dalam sistem fotosintesis yang ada di dalam kloroplas tanaman itu ada sederetan molekul-molekul pemanen cahaya kemudian mengolah, sehingga reaksi-reaksi yang dalam keadaan di tabung reaksi itu energinya tinggi bisa berlangsung pada suhu kamar. Nah, di sini di dalam reaksi terang di sini diperlukan foton, kemudian foton ini dipakai untuk merombak hidrogen, kemudian oksigennya lepas, dan akibat adanya perombakan molekul air, proton dilepas dan elektron dilepas juga. Nah, kemudian elektron yang dilepas itu digunakan untuk mereduksi NADP+ dan NADPH. NADPH adalah nikotin adenin dinukleotida fosfat. Ini adalah molekul reduksi yang digunakan untuk membangun suatu molekul di dalam makhluk hidup. Jadi nikotinamid itu adalah salah satu, kalau orang mengenalnya sebagai vitamin B5. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang melahirkan, maka di situ perlu membangun molekul yang banyak, maka vitamin nikotinamid itu perlu masuk dalam tubuh dalam jumlah yang banyak. Oke, nah kemudian hasil perombakan air di sini melepaskan proton, maka suasana di dalam membran tilakoid itu menjadi asam. Itu tidak nyaman bagi sel untuk melakukan aktivitas karena pH-nya turun. Nah, dengan aktivitas ATP sintase, proton yang dihasilkan itu dipompa keluar, energinya diubah menjadi dalam bentuk ATP. Jadi dalam reaksi terang ini, sinar matahari ditangkap, digunakan untuk menghasilkan senyawa NADPH dan ATP. Adik-adik pasti tahu, ATP itu adalah molekul penggerak tubuh kita. Kalau kita bisa nilai berapa sih sehari kita itu diberi uang dalam bentuk rupiah. Kalau kita lihat dari molekul kimianya dari ATP, Bapak Ibu boleh lihat ATP dalam keadaan murni 1 mg harganya 30 US dollar. Manusia ini yang beratnya 60 kg tidak melakukan aktivitas apapun yang berat-berat, dia hanya makan, tidur, main gitu, tidak usah belajar. Sehari itu akan bisa menghasilkan
seberat tubuh dia, 60 kg. Nah, kalau kita hitung saja secara sederhana, bahwa 60 kg beratnya, kemudian $30 per miligram, kemudian anggaplah $1 itu 10.000, maka dalam satu hari kita diberi oleh Tuhan dalam bentuk energi itu setara dengan 18 triliun. Itu adalah energi yang luar biasa. Itu baru kita tidur, tidak melakukan banyak aktivitas. Kalau kita melakukan aktivitas yang tinggi, kita bisa menghasilkan dalam satu hari itu 1 ton ATP. Artinya, Tuhan memberikan kita dalam bentuk energi itu luar biasa. Padahal tubuh kita tidak hanya ATP. Contoh sederhana, ini kita makan, mengkonsumsi, itu kan ada air liur. Di dalam air liur itu ada amilase. Amilase itu 1 miligramnya $20. Jelas tuh. Jadi tubuh kita isinya bahan kimia itu sangat berharga. Jadi kita kalau misalnya kita belajar biokimia, kita harus bersyukur. Kalau nggak bersyukur, kita nanti akan disiksa nanti kan gitu. Itu kalau kita lihat dari sisi kimianya di situ. Nah, segala energi yang dihasilkan dari reaksi terang ini kemudian diteruskan untuk menangkap karbon dioksida, kemudian mengubahnya, jadi mereduksinya menjadi senyawa karbohidrat. Nah, karbohidrat inilah menjadi sumber makanan di dalam sel, dan sel-sel itu akan bisa membentuk apapun sesuai dengan informasi genetik yang dimiliki oleh sel itu untuk berkembang biak, beraktivitas, menyimpan memori, kemudian pertahanan dan lain-lain. Nah, ini lebih sedikit kita lihat lebih sedikit proses apa yang terjadi di dalam reaksi terang. Nah, dalam fotosistem 2 yang terdapat di dalam klorofil itu ada yang namanya antena-antena yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Antenanya itu berupa molekul beta-karoten, zeaxanthin, fukoxanthin, dinoxanthin. Itu golongan karotenoid dan xanthofil. Ini adalah molekul-molekul yang berfungsi sebagai antena, hanya menangkap dan meneruskan energi cahaya matahari. Kemudian dia diteruskan ke klorofil secara berantai, nanti ada yang namanya pusat reaksi fotosintesis. Di dalam pusat reaksi fotosintesis ini ada molekul klorofil, karena sinar matahari menyinari terus, lama-kelamaan nanti energi yang terkumpul di pusat reaksi ini cukup besar untuk melepaskan elektron dari klorofil. Elektronnya lepas, sehingga terjadi kekosongan elektron, bermuatan menjadi positif. Nah, kekosongan elektron ini akan diisi dari oksidasi molekul air, melepaskan elektron, elektronnya dilepas di situ. Nah, prinsip-prinsip yang ada di dalam fotosistem 2 inilah nanti yang akan bisa diterapkan untuk pemanfaatan sel surya. Tahun lalu kami bekerja sama dengan Pak Rahmat Hidayat dari fisika, kemudian juga Pak Fenardi Swendo dari kimia, Pak Bambang Priyambudi dari kimia, itu mencoba membuat DSSC, Dye Synthesized Solar Cell. Jadi solar cell menggunakan zat warna dari tanaman yang berfungsi untuk menangkap cahaya, kemudian menggunakan untuk menghasilkan listrik. Dan alhamdulillah papernya sudah publish di situ. Nah, tadi diceritakan bahwa sel surya yang terbaru di sini itu efisiensinya 20%. Punya kami tidak, karena kita handmade. Handmade itu setiap siswa atau mahasiswa yang membuat, kalau dia tidak terampil tidak jadi. Efisiensi kami itu adalah 0,02%. Jadi 0,02%, sangat rendah.
tetapi bisa diterima di jurnal yang impact faktornya 5. Kami juga heran, kenapa? Disitulah ada kekuatan pikir. Kenapa? Bahwa selama ini ahli-ahli fisika percaya bahwa dye itu fungsinya untuk menyumbangkan elektron. Kemudian elektron itu dilepas pada saat mengenai sinar matahari. Nah, zat warna yang kami lakukan itu adalah molekul beta karotin, tidak memiliki heteroatom di situ, tidak ada gugus oksigen dan yang lain-lain. Jadi kecil kemungkinan molekul beta karotin ini bisa melepaskan elektron, tetapi efeknya bisa ada. Nah, kami membuat model peran dari beta karotin yang kami masukkan di dalam DSSI itu sebagai antena. Dia menangkap, meneruskan. Nah, kita tidak tahu energi yang diteruskan bentuknya apa, tapi faktanya bahwa elektron dari TiO2 itu bisa lepas dan arus mengalir. Efek fotolistrik bisa kita amati. Ini menjadi dasar untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian berikutnya, elektron yang lepas dari fotosistem 2 ini, kemudian dihantarkan masuk ke fotosistem 1. Ini ada pastosianin. Nanti dia energinya berkurang, kemudian dieksitasi lagi oleh bantuan energi foton. Nanti akan sampai ke ferredoksin. Nah, ferredoksin inilah nanti berfungsi untuk menghasilkan molekul NADP+. Untuk direduksi menjadi NADPH. Nah, yang menarik di sini adalah proses aliran elektron yang ada di sini itu melibatkan ion besi. Ada molekul protein serumit apapun, di dalamnya ada klaster besi. Nah, zaman dulu sebelum kehidupan itu ada, ternyata energi matahari itu disimpan. Nah, nyimpannya ada untuk oksidasi besi menjadi Fe2O3. Jadi yang terjadi di makhluk mati ternyata terjadi juga di makhluk hidup dalam hal penangkapan energi cahaya tersebut. Oke. Nah, kemudian akibat adanya proses elektron mengalir ini, maka kondisi di dalam sel itu menjadi asam, kemudian dinetralkan kembali oleh pemompaan proton itu keluar dan ATP dihasilkan. Nah, ini lebih detail lagi dari sisi kimianya di sini. Gitu. Nggak ada rumus kimianya sekarang ini. Ini adalah ATP itu dihasilkan, kemudian dan juga NADPH itu dihasilkan, digunakan untuk asimilasi karbon dioksida. Dan hasilnya ini adalah molekul fruktosa 6-fosfat kemudian diubah menjadi glukosa. Jadi di benak ini bukan CO2 digabung-gabung menjadi glukosa, tidak. CO2 dimasukkan dalam molekul di sini C5, hasilnya menjadi C6. Jelas tuh. C6-nya sebagian diregenerasi untuk membuat C5, sebagian lagi disimpan untuk sumber makanan. Nah, proses-proses yang terjadi dalam sel tadi kita ada di dalam mikroalga di situ. Kita masukkan dalam satu reaktor, tinggal diberi sinar. CO2 berasal dari udara bebas, kemudian panas dari industri kita pakai, kemudian kita lakukan penanaman sel, jadilah biomasa dipanen, kita bisa menghasilkan minyak. Ini adalah konsep berpikir bagaimana kita memanen cahaya dan menghasilkan minyak dengan reaktornya yang pelakunya adalah mikroalga. Nah, pada tanggal 19 Juli tahun 2013, saya menulis di Kompas dengan istilah bahasa Indonesia baru, yaitu minyak laut. Selama ini kita hanya mendengar minyak bumi. Minyak bumi itu adalah bahan bakar asalnya dari material organik, khususnya tumbuhan laut, yang terbentuk
melalui proses geokimia alami. Jadi bangkai-bangkai dari mikroalga kemudian itu ada di tanah, kemudian dengan proses geokimia dia akan terendapkan, terjebak, tergencet, akhirnya minyaknya keluar. Nah, minyak laut itu bahan bakarnya sama, juga dari material organik, khususnya adalah mikroalga. Nah, kita lihat di sini proses pembentukan minyak bumi. Berdasarkan fakta yang ada adalah negara-negara penghasil minyak bumi itu cirinya dua, lokasinya berada di daerah laut atau bekas laut dan juga berada pada daerah lempeng tektonik. Oke, ini adalah faktanya. Jadi kalau kita lihat negara kita di sini Indonesia, di situ kita lihat ini adalah daerah lintasan lempeng tektonik. Maka kita selalu ada gempa, jelas itu. Kemudian juga Indonesia berada pada daerah laut. Nah, fakta yang kita lihat di sini adalah ini adalah daerah-daerah di mana gas dan minyak bumi itu dihasilkan. Jadi menurut hipotesis kami bahwa tidak mungkin minyak bumi itu akan habis selama masih ada gempa dan selama masih ada laut, selama masih ada matahari. Karena apa? Terjadinya gempa itu kan pergeseran lempeng bumi yang jauhnya ribuan kilometer, baru terasa. Kalau 1 meter bumi bergerak nggak akan terasa gitu. Nah, di situ fluida-fluida yang di bawah itu akan bergerak. Nah, kita lihat gempa di sini sumber minyak gas dan itu kita temukan di sini. Dari Sumatera, kemudian Jawa, kemudian sampai Maluku, kemudian Irian ditemukan di daerah Tangguh, kemudian Kalimantan bagian timur. Nah, sekarang yang lagi rame di Blok Masela di situ, yaitu minyak. Kemudian di Laut Cina Selatan ini daerah-daerah minyak di situ, karena secara alami ada di situ. Nah, dari situ kita lihat bahwa kalau kita ingin meningkatkan cadangan minyak dunia, dalam bumi, terlalu naif lah kalau kita berdoa, ya Tuhan datangkan gempa supaya terdapat cadangan minyak baru. Nah, logikanya kenapa nggak kita menanam alga kemudian memproduksi minyak laut. Nah, ini alasan kenapa kita perlu menanam mikroalga. Pertama, pertumbuhannya sangat cepat. Kita tanam hari ini, 1 minggu kemudian kita panen. Kalau kita nanam sawit, hari ini 3 tahun kemudian baru panen. Tanam hari ini kita harus bakar dulu, gitu, hutan, kan gitu. Jadi kalau kita menanam alga, saya jamin tidak akan membakar hutan, karena ya, kita tidak butuh hutan. Kemudian kandungan minyaknya tinggi. Jadi jenis alga tertentu memiliki kandungan minyak sampai 70% dari berat keringnya di situ. Kemudian dia memiliki kapasitas untuk menyerap karbon sangat tinggi. Selama ini kredit karbon hanya hutan. Orang Indonesia harus berani bicara di tingkat dunia bahwa tidak hanya hutan. Kalau kita melestarikan laut, di situ juga akan mereduksi karbon. Jadi kita bisa nuntut pajak reduksi karbon. Kemudian tidak bersaing dengan pangan. Jelas itu, karena belum dikenal. Saya selalu promosi bahwa minyak alga itu tidak bersaing dengan makanan, karena belum ada di situ. Kemudian penanamannya tidak perlu lahan darat. Kita hanya perlu lahan laut. Di atas laut kita bikin platform, satu panggung di atas laut, kemudian kita hidup di atas di situ. Nah, kita tahu bahwa luas laut Indonesia itu 600 juta hektar, jadi sangat potensial. Jadi kalau semuanya ditanamin, kapal tidak bisa lewat gitu. Tapi kita hanya butuh sekitar 2 juta hektar, 0,33%. Nanti kita akan bahas berikutnya. Kalau kita berhasil mengembangkan alga untuk minyak laut di Indonesia, maka secara otomatis kita akan menjaga dan menyatukan Nusantara, khususnya di pulau-pulau terdepan. Karena apa? Di situ ada kegiatan manusia, ada aktivitas ekonomi, berarti lapangan pekerjaan itu ada. Kemudian dan di situ tidak karena ada orang, otomatis nggak perlu tentara kan yang ada di situ. Karena orang melakukan aktivitas menanam alga di situ. Ini adalah contoh alga yang kami teliti dari laut tropis, dari golongan Thalassosira. Dia bentuknya mengambang, dan kemudian ini adalah Navicula,
yang dia menempel. Kalau alga ini tumbuh di permukaan air, air itu nanti akan berubah dari jernih, bening, menjadi warna coklat. Jadi kalau laut warnanya coklat, belum tentu itu kena polusi. Itu barangkali alga ini dari golongan diatom ini yang tumbuh. Nah, ini beberapa kali kami melakukan sosialisasi. Kita datang ke konferensi, kemudian kita tunjukkan beberapa koleksi alga yang kita miliki. Ada alga merah, ada alga hijau, ada alga coklat. Jadi kalau ada telaga warna, di dalamnya pasti alga. Ada yang warna merah, warna hijau, itu dan seterusnya. Bahkan hasil dari minyak yang kami dapatkan, sebenarnya kami malu menunjukkan ke presiden jumlahnya hanya 1 mili, begitu kan. Minyak kami setelah kami datang ke presiden, tapi orangnya belum pernah ketemu, kecuali tahun kemarin kita ketemu dengan presiden. Ini ya saya ingin membuktikan bahwa alga ini nanti akan bisa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Malaysia mengganti kebun karet menjadi kebun sawit, sekarang negaranya maju. Indonesia nanti bukan dari sawit, tapi dari alga. Kita lihat lebih lanjut. Bagaimana cara menghasilkan minyaknya? Kita lihat di sini. Ini adalah percobaan di laboratorium. Air laut ditanami dengan kultur alga, warnanya menjadi coklat. Setelah 1 minggu dipanen, inilah biomasa alganya. Dari biomasa alga kita ekstraksi, dapatlah minyaknya, kemudian kita transesifikasi, dapatlah biodiesel. Nah, kemudian biodiesel yang kita dapatkan di sini, kita karakterisasi kimianya dengan spektroskopi massa. Ini adalah alat yang paling paling akurat untuk menentukan massa molekul. Dan massa molekul yang didapatkan ini betul-betul massa molekul dari asam trigliserida. Ini yang menjadi dasar minyak nabati untuk bahan bakar. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjut, ini adalah karakterisasi dari minyak laut, kita bandingkan dengan minyak sawit dan juga minyak biodiesel yang sudah dicampur. Amerika Serikat sudah mencoba campuran minyak alga dan juga minyak diesel biasa, 50/50 untuk menggerakkan kapal perang. Dan hasil ujinya, kapal perangnya tidak mejen. Mejen bahasa Indonesianya apa? Tidak ngadat di situ. Gitu. Artinya apa? Kualitas mikroalga minyaknya ini sudah sangat bagus. Tinggal kita produksi secara besar-besaran. Nah, dalam publikasi kami di sini tampak bahwa produktivitas minyak dari mikroalga itu adalah 290 mikroliter minyak per hari, per liter kutur per hari. Ini angka kalau dalam di laboratorium kan kecil, betul nggak? Nah, ini artinya kalau kita konversi, kita punya kolam renang Olimpik, kita punya kolam renang Sabuga itu panjang 50 meter, lebar 25 meter, kedalaman 2 meter, itu sehari akan bisa menghasilkan 5 barel minyak. 1 barel sekitar 160 liter di situ. Nah, kita dari laboratorium kita melakukan penelitian, kita taruh di luar. Ini ITB sudah punya patennya. Nah, kemudian hasil kami di luar, produktivitasnya turun. Karena di laboratorium semuanya terkontrol. Matahari sinarnya terkontrol dan lain-lain, di luarnya tidak. Predatornya banyak di situ. Hasilnya sangat turun, yaitu menjadi 22,5 mikroliter minyak per liter kutur per hari. Nah, kalau kita konversikan, ini setara dengan 80.000 liter minyak per hektar per tahun. Sawit kita, itu yang membuat kita sesak napas, itu hanya 6.000 liter minyak per hektar per tahun. Jadi ini akan menjadi prospek ekonomi bagi Indonesia masa depan. Nah, yang menjadi prospek lagi apa? Yaitu adalah di luar biaya infrastruktur, untuk produksi biomasa, air laut untuk medium, kemudian sinar matahari, dan udara untuk sumber karbon, semuanya gratis dan tersedia sepanjang tahun.
kita taruh wadah, kita kasih isi air laut, kita kasih alga, panen kita. Inilah menjadi prospek untuk mengembangkan minyak laut tersebut. Nah, oleh sebab itu yang menjadi tantangan bangsa Indonesia adalah kita perlu usaha mandiri. Kalau kita menjadi bangsa yang pengen menjadi bangsa yang maju, jangan tergantung pada luar. Kita kembangkan teknologi sendiri. Kemudian kita siapkan sumber daya manusia. Saya bermimpi saat ini untuk menyiapkan ahli alga 50.000. ITB satu tahun hanya 3.500. Kalau untuk saya saja itu nggak cukup, gitu kan. Begitu. Ini mimpi saya. Kenapa? Akan ada 2 juta hektar yang akan ditanam. Kalau dibagi 50.000, satu orang sarjana yang tahu alga akan menguasai 40 hektar. ITB di sini, Ganesha dan Sabuga itu luasnya 40 hektar untuk satu orang. Jadi 50.000 itu masih kurang, tapi itu minimum yang harus diperlukan. Nah, untuk itu kita perlu penguasaan kedaulatan wilayah. Wilayah-wilayah Indonesia ini kita harus klaim. Jangan yang Cina, Indonesia harus klaim di situ. Dan jangan sampai asing mengklaim, karena kalau itu sudah diklaim, habis kita. Begitu. Nah, di situ kalau kita kembangkan, di kemudian hari sangat mungkin Indonesia menjadi raja minyak laut dunia, walaupun di sini tidak mudah dan ancamannya banyak. Itulah usahanya. Nah, oleh sebab itu kita harus berpikir ke depan dan punya lompatan langkah. Di laboratorium saya menghasilkan 1 mililiter, tapi kenyataannya kalau kita langsung di lapangan, jangan 1 liter, langsung loncat ke 500 liter atau 1.000 liter. Karena critical mass itu harus terpenuhi. Nah, di sini kita perlu mematangkan teknologi. Jadi semua aspek dari penanaman, pemanenan harus kita siapkan. Kita harus membuat model dan menerapkan model itu di pulau terdepan. Saya pernah berhadapan dengan Menteri BUMN yang dulu, Pak Dahlan Iskan. Kita sudah presentasi, kemudian juga presentasi ke Pak Indro Yono tentang ini. Mereka sepakat. Nah, kalau ini dibangun di pulau terdepan, maka mereka minyak sudah cukup. Artinya apa? Kalau ada ombak gede, nggak usah dikirim minyak, karena mereka sudah bisa menghasilkan minyak sendiri. Dari minyak yang ada dari pulau terdepan itu, nanti ada generator listrik. Nanti kalau misalnya dia mendapatkan ikan, maka keluar dari pulau itu nugget ikan. Nanti kalau misalnya presiden datang ke sana, itu kan nggak usah bawa bahan bakar lagi, karena di sana sudah ada. Jadi bawa kapal kosong untuk mengangkut ikan, gitu kan, hasil olahan. Itu mimpi kami ke depan. Makanya di sini perlu pemikiran. Barangkali suatu saat adik-adik ini jadi presiden Indonesia, tolong ini dikembangkan. Nah, ini mimpi kami. Kami bekerja sama dengan arsitek untuk membuat desain. Bagaimana mikroalga itu bisa ditanam di laut. Ini laut, ini batas laut. Kita bikin platform. Ini ada reaktor alga. Di belakangnya itu adalah hotel. Kemudian di belakang sana, di situ adalah pembangkit listrik. Jadi nanti orang ke laut, piknik begitu, listriknya nggak usah ada kabel bawah laut. Karena apa? Ada reaktor alga yang menghasilkan minyak di situ. Nah, kemudian kita tambah di sini energi alam, itu karena di laut itu angin kuat, itu digunakan angin ini energi angin, kemudian energi arus digunakan untuk agitasi. Supaya alga itu kalau tumbuh kan perlu CO2, itu perlu udara diambil dari energi yang ada di alam. Ini adalah konsep. Jadi hidup ini dimulai dari mimpi. Saat ini kami sudah punya mimpi. Tinggal kita merealisasikan mimpi bahwa untuk sampai ke sana, kata orang Makassar bilang bahwa sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Sekali kita melangkah, kita tidak pernah mundur ke belakang. Dan ada satu lagi pepatah Cina bahwa perjalanan panjang dimulai dari 1 langkah. Kami sudah mulai 1 langkah di sini. Nah, sebelum saya tutup, saya hanya berharap kepada adik-adik dan semuanya, tolong informasikan bahwa kita harus melestarikan laut Indonesia. Jadi dengan pesan, jangan jadikan laut itu sebagai kolam sampah raksasa. Karena itu akan menjadi kekayaan kita masa depan. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat pagi, Pak. Nama saya Andri. Saya ingin bertanya kalau Bapak tadi banyak menjelaskan soal potensi alga yang di laut ya. Kalau misalnya untuk air tawar tadi kan pada awalnya dijelaskan juga ada potensinya. Itu kendalanya apa aja? Kenapa Bapak lebih banyak memilih untuk potensi dari lautnya? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Kenapa saya tidak mengembangkan alga air tawar? Di danau ada, di Bandung itu lebih banyak air tawar daripada air laut. Nanti kalau kita mengembangkan alga dalam jumlah massal, maka kita akan rebutan air. Jadi di danau itu PAM teriak-teriak, kemudian pertanian juga teriak-teriak kan minta air gitu situ. Jadi maka pemikiran awal kami adalah kita tidak mengembangkan air tawar, karena air tawar kita ini sangat terbatas, apalagi nanti musim kemarau itu sangat rebutan. Maka dari awal riset kami sudah kami pikirkan untuk mengambil air laut. Dan memang air laut mendatangkan air laut sampai ke gunung itu mahal. Tapi itu risiko suatu penelitian karena dampaknya nanti akan besar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Mega. Saya ingin sedikit bertanya Bapak mengenai yang tadi Bapak jelaskan. Dari awal saya mendengarkan Bapak menjelaskan mengenai mengenai minyak laut yang Bapak temukan seperti itu ya Pak ya. Yang dari awal saya ambil itu adalah positifnya gitu Pak, positif mengenai biosel yang Bapak buat. Tetapi dari awal sampai barusan mungkin sayanya yang tidak mendengarkan atau sayanya yang kurang fokus, apakah ada kekurangannya atau adakah kendala, dan juga biasanya kan kalau sesuatu dibuat itu pasti ada efeknya positif dan negatifnya. Nah, efek negatifnya itu apa Pak? Pada Bapak gitu, kalau pada penemuan Bapak. Kalau misalkan tidak ada, saya ingin sekali ya mengapresiasikannya dengan sangat baik sekali gitu Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Kami selalu mengajarkan mahasiswa untuk berpikir positif. Gitu. Memang aktivitas sesuatu ini hukum alam. Sesuatu kebaikan itu pasti selalu diiringi dengan keburukan, yin dan yang. Jelas itu. Jadi kami berpikirnya positifnya. Negatifnya ada. Cuman kalau kita berpikir negatif kita tidak akan maju-maju. Yang jelas negatifnya gini, kalau alga ini dikembangkan oleh Indonesia, kita tahu bahwa pantai Indonesia ini ada panjangnya 80.000 km yang berpotensi untuk dikembangkan untuk alga, itu ada 20.000 km dari pantai di situ ke arah laut, itu 1 kilo, artinya akan ada 2 juta hektar lahan laut. Nah, itu untuk laut yang dangkal itu bisa sampai 6 sampai 10 km. Kalau itu dikembangkan, maka dalam 1 tahun Indonesia akan bisa menghasilkan 20 juta barel minyak per tahun. Ini sangat menakutkan dunia. Kenapa? Negara yang bisa menguasai dunia adalah kalau dia bisa menyediakan energi. Dan selama ini energi itu yang belum bisa diganti adalah energi yang berasal dari minyak. Nah, ini sebetulnya yang saya tadi bilang ancaman. Jadi kalau Indonesia mau mengembangkan itu, jangan kira nanti tantangan dari luar. Kami sudah melihat golongan-golongan Greenpeace itu nanti akan menantang kami. Koral rusaklah, ini rusaklah. Kami akan pikir bahwa alga ini bisa dikembangkan kalau laut bersih. Makanya di akhir pembicaraan kami saya bilang bahwa jaga laut di situ. Karena kalau laut kita tercemar, mimpi untuk menghasilkan minyak laut itu musnah. Makanya promosi kami adalah lestarikan laut. Jadi negatif akan selalu ada, tetapi kita selain ini melihat dari sisi positifnya. Nah, salah satu hal yang menarik lagi adalah cara berpikirnya orang Cina. Karena Cina bisa menguasai dunia karena di benak dia adalah produksi massal. Pada saat kita melakukan inovasi dari suatu penelitian sampai ke pasar dengan suatu inovasi, maka teknologi yang lain itu akan tumbuh dan harganya murah.
Nah, contoh yang menarik, limbah dari minyak, yaitu nanti adalah fotosintetik pigmen, diantaranya adalah beta karotin. Nanti beta karotin harganya akan sangat murah. Termasuk di dalamnya di situ klorofil. Klorofil itu sekarang dipakai untuk photodynamic terapi, untuk obat kanker. Jadi klorofil disuntikkan ke dalam tubuh manusia, kemudian dikasih sinar tampak. Nah, nanti karena ada eksitasi elektron di sekitar klorofil itu menghasilkan oksigen radikal. Nah, kalau misalnya penyinaran di daerah kanker, maka oksigen radikal itu akan membunuh sel kanker. Nah, sekarang ini 1 miligram klorofil harganya 70 juta. Jadi kalau nanti proses ini jadi, itu hitungan saya tidak sampai 100.000 per miligram. Makanya saya selalu di sini melihat cara pandang yang berbeda. Karena saya menggunakan konsep berpikir orang Cina. Kalau orang Barat, oh ini tidak efisien ini, gitu kan, nggak usah diriset. Begitu. Orang mau meriset sesuatu kalau harganya mahal. Kalau Cina berpikir harganya murah nggak apa-apa, tapi sampai masuk nilai ekonomi itu berapa besar, itu yang dilakukan oleh Cina. Makanya Cina menjadi negara maju. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Zaily. Kita beri tepuk tangan sekali lagi.